untuk kajian selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca salawat Nabi sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman adiyani kepada kita semua, sehingga kita bisa memahami yang lahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang sirih maupun yang terang-terangan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wal dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita nanti yaumil qiyamah. Mari kita sama-sama membaca salawat Nabi sebanyak 3 kali. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allah والأول والآخر والظاهر والباطن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صبح قدس ربنا ورب الملائكة والروح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wal dunya wal akhirah. Salawat beserta salam semoga selamat bercerah limpah kepada baginda alam yang fatwanya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya, kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati hadirin kiram,
ibunda, wabil khusus orang tua kami yaitu Umi yang telah hadir bersama-sama kepada kita. Marhaban, bahagia bisa bertemu langsung dengan istri daripada almarhum guru kita yaitu Mas Su'ud. Mudah-mudahan beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan dilapangkan kuburannya dan diterima amal ibadahnya sewaktu di dunia. Dan mudah-mudahan kuburannya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin bahwa beliau itu adalah orang-orang yang soleh. Kenapa disebut orang-orang yang soleh? Karena banyak ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang telah beliau ajarkan kepada jamaah-jamaah yang lain. Mudah-mudahan itu menjadi ladang pahala atau penebusan dosa untuk beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah yasin fadilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati, maka kalawan rahmat minallah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, lingta kedua lemah lembut andika ya Muhammad lahum kedua kabean walau hungka fazzon lamun tah ngedua ini sikap kasar ya andika Muhammad golizon hale atas al-qalbi opo hati lam fazu nyata bakal melayu sirakabe min haulik saking sekitaran andika ya Muhammad fa'fu maka ngegai maaf andika Muhammad anhum saking kabean wastaghfir lan ngejaluk ampura andika Muhammad ing Allah lahum kedua kabean wasyawirhum lan musyawarah andika Muhammad ing kabean fil amri ing dalam perkara penting. Faida azamta maka tekala wis bermusyawarah andika Muhammad fatawakkal maka masrah agen andika Muhammad Allah tumeka maril Gusti Allah. Innallah satuhune Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbu ikiu wis demen ya Allah al mutawakkilina ing pirang-pirang wong kang bertawakal. Ayat ini ditunjukkan untuk orang-orang yang senantiasa berpasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa diberikan rasa cinta kepada umat-umat yang lain atau kepada orang-orang yang lain sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan atau memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun nuzul ayat turunnya ayat tersebut dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kenapa baginda Nabi mengadakan musyawarah tentang perkara tawanan perang? Pada waktu itu baginda Rasul bingung
bagaimana caranya memecahkan masalah tersebut. Lalu kemudian dikumpulkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk bermusyawarah tentang tawanan-tawanan perang tersebut. Lalu kemudian baginda Nabi berkata, wahai Abu Bakar, bagaimana menurut Anda? Lalu kemudian Abu Bakar berpendapat sebaiknya tawanan tersebut dikembalikan kepada keluarganya, dan lalu kemudian keluarganya membayarkan tebusan. Untuk apa? Untuk tawanan tersebut. Lalu kemudian ditanya Umar bin Khattab oleh Rasul, wahai Umar bin Khattab, bagaimana pendapat kamu tentang tawanan ini? Lalu kemudian Umar bin Khattab berpendapat, sebaiknya tawanan itu dibunuh saja ya Rasul, dan yang membunuh adalah keluarganya sendiri. Lalu kemudian Rasulullah SAW kesulitan untuk memutuskan satu permasalahan tersebut. Lalu kemudian turunlah ayat ini, dan turunnya ayat ini adalah untuk mendukung tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendukung perkataan-perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Apa komentar Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu, pendapat Abu Bakar As-Siddiq? Lalu kemudian tawanan itu dipulangkan kepada keluarganya, tapi keluarganya harus membayar tebusan. Lalu kemudian turun ayat ini, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, linta lahum, maka berlaku lembutlah engkau wahai Muhammad, lahum kepada tawanan-tawanan tersebut. Berarti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk berlaku lembut kepada tawanan atau kepada musuh-musuhnya. Bagaimana dengan kita ketika kita menemukan musuh-musuh orang lain, bahwa disuruh lintalahum, kita berlaku lembut kepada mereka. Jadi baginda Nabi besar saja disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku lembut kepada tawanan-tawanan mereka. Walaupun tafazzun gharizul qalbi, dan jikalau engkau bersikap kasar Muhammad kepada tawanan tersebut, gharizul qalbi, dan hati kamu keras, lan faddu, maka tentu mereka akan menjauhi dirimu. Masya, walaupun tafazzun gharizul qalbi, jikalau seandainya kata engkau bersikap kasar kepada tawanan-tawanan tersebut, wahai Muhammad, lang fazzu min haulik, maka mereka akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Lembutnya saja ditinggalin, apalagi kasarnya. Itu perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lemah lembutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditipu, difitnah, dizalimi, dia tidak pernah membalas. Kurang apa, tapi masih baik dijauhi ya. Masih baik dimusuhi, masih baik dizalimi. Tapi apa jawab baginda Nabi? Lingkalahu, saya harus lemah lembut kepada mereka, walaupun mereka menzalimi saya, walaupun mereka memfitnah saya, tapi saya jangan sampai walaupun tafazzun
ghalizul qalbi, kalau seandainya kata hati saya keras kepada mereka, mereka pasti akan lari dan menjauhi diriku. Maka dari itu saya harus berlaku lembut kepada mereka. Fa'fu anhum. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh memaafkan mereka walaupun mereka mempunyai salah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap Allah menyuruh fa'fu anhum, maafkanlah mereka wahai kekasihku. Walaupun mereka salah, walaupun mereka menzalimimu, tapi maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonlah ampunan kepadaku. Untuk siapa? Untuk mereka atau untuk tawanan-tawanan tersebut, untuk orang-orang yang membencimu. Oh, jadi mafhum mukhalafahnya, ketika kita ada yang membenci, maka sebelum orang tersebut minta maaf, maafi baik, wastaghfir lahum. Kalau seandainya kata mereka belum meminta maaf kepada kita, kita sudah memaafkan mereka, dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menzalimi kita, untuk orang-orang yang memfitnah kita, untuk orang-orang yang membenci kita. Mintalah ampunan ya Allah, mudah-mudahan si fulan bin fulan diampuni seluruh dosa-dosanya dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak kalau hidup kayak gitu ya. Insya Allah tidak ada permusuhan di antara kita. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Kanjeng Nabi diutus di muka bumi ini untuk menyebarkan kasih sayang di seluruh jagat alam raya ini. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya di kehidupan kita masing-masing. Ketika ada orang yang menzalimi kita, ketika ada orang yang memfitnah kita, maka jangan pernah kita balas, maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka. Mungkin itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kata tidak ada si fulan bin fulan untuk menguji saya, lalu siapa yang akan menguji saya? Demi si nguji. Maka dari itu beruntunglah bagi orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya yang ingin ditaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apalagi kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasawiruhum fil amri. Wahai baginda Nabi, ketika kalian mendapatkan satu urusan yang sangat penting, wasawirhum, maka kalian harus bermusyawarah dengan mereka. Permasalahannya apa? Seandainya kata masalah hutang piutang, ayo dodoki bareng-bareng bagaimana caranya solusinya yang terbaik. Nah itu baru menyelesaikan satu permasalahan, bukan diomongin ke sana, diomongin ke sini, jangan. Kalau bisa dikumpulin mana orang yang bersangkutan dan orang yang bersangkutan lagi, bermusyawarah bagusnya seperti apa. Kalau seandainya kata ketika kalian sudah menemukan satu solusi yang terbaik, faida azamta fatawakkal 'ala Allah, maka kalian harus memasrahkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perkara benarnya saja itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perkara buruknya, perkara bagusnya juga itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita senantiasa selalu berhati-hati untuk bermusyawarah tentang permasalahan-permasalahan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau seandainya kata kita sudah menemukan satu permasalahan lalu kemudian memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul mutawakkilin, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang
yang senantiasa mau memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pada malam hari ini bahwa ini adalah salah satu rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus untuk diri kita semua yang kumpul di sini. Kita disuruh lembut kepada seluruh orang-orang yang telah menyakiti kita. Kalau seandainya kita membalas sifat kita kasar, maka mereka akan menjauhi kita. Maka dari itu maafkanlah kesalahan mereka dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Ketika kalian mempunyai masalah lalu kemudian kalian harus bermusyawarah tentang masalah tersebut. Ketika kalian sudah menemukan satu permasalahan tentang urusan kalian, bertawakal ala Allah, maka memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang senantiasa mau memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kajian singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Qasin hamil kafa ya'in innama amruhu idza arada syai'an yakuna lahu kun fayakun. Asallahu yakufu ba'sal ladina kafaru wallahu asyhadu ba'sya wa asyhadu tankila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.